Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas hari yang baru dan nafas hidup yang Tuhan beri bagi kita. Sebelum mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini khususnya, kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru. Penuhilah kami dengan kuasa firman-Mu, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat 19, yang berbunyi demikian. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya sesungguhnya adalah juga orang-orang yang menjadi pendoa. Namun, dalam situasi seperti apakah kita biasanya berdoa? Hal yang umum kita pahami ialah kita berdoa untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita berdoa untuk memohon pertolongan dan perlindungannya. Dan kita berdoa juga ketika kita diliputi rasa khawatir atas persoalan hidup yang kita alami. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita dengarkan saat ini adalah doa yang diucapkan oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Ia merupakan raja Yehuda yang setia kepada Tuhan dan dikenal dalam melakukan reformasi keagamaan dalam masa pemerintahannya untuk mengembalikan dan meneguhkan ketaatan umat kepada Tuhan. Tapi apakah sesungguhnya yang menjadi concern dari Raja Hizkia dalam doanya? Ia memanjatkan permohonan doanya kepada Tuhan untuk kesejahteraan dan keamanan negeri. Namun hal pertama yang ia ungkapkan adalah mengingat segala kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan bagi umatnya. Sejalan dengan itu, Hizkia berdoa agar Tuhan menyelamatkan Yehuda dari tentara Asyur dan mengakui Tuhan sebagai Allah yang benar. Dalam pada itu, Raja Sanherib dari Asyur yang merendahkan Allah dan memprovokasi orang lain untuk tidak mempercayai Allah. Itu sebabnya Hizkia berkata dalam doanya, "Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Permohonan atas pertolongan Tuhan bagi Hizkia sekaligus menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain akan kekuatan dan kedaulatan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hizkia seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Oleh karenanya ungkapan doanya merupakan permohonan yang tulus dan lahir dari pengakuan akan kedaulatan Tuhan dan keyakinan akan pertolongannya. Hizkia menyadari bahwa kerajaan Asyur memang jauh lebih besar dan lebih kuat dari Yehuda. Dalam prinsip peperangan, bila mana seseorang menyadari bahwa lawan itu lebih kuat dan lebih besar, maka hal yang akan diajukan biasanya adalah isyarat perdamaian yang diikuti oleh kerelaan untuk menuruti syarat atau keinginan dari pihak yang lebih kuat. Namun dalam hal ini, sekalipun Hizkia tahu bahwa kerajaan Asyur lebih kuat, ia meyakini bahwa kekuatan yang lebih besar itu bersumber dari Tuhan sendiri. Itu sebabnya ia tidak mengajukan perdamaian
atau meminta perlindungan pada pihak lain, melainkan meminta perlindungan pada sumber kekuatan dan kekuasaan yang sesungguhnya, yakni Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa Hizkia mengajarkan kepada kita bagaimana kekuatan iman itu melebihi segala ketakutan duniawi, ketakutan manusiawi. Ketaatan imannya kepada Tuhan menggerakkan hatinya untuk bersandar pada kuasa pertolongan Allah semata. Ia tidak mencoba berkompromi kepada kekuatan dunia untuk mencari selamat dan mendapatkan perlindungan. Dalam kegentingan yang melanda dan krisis di dalam pemerintahannya, ia meyakini bahwa kuasa dan janji perlindungan dari Tuhan itu cukup menjadi andalan mereka. Hizkia telah menempuh cara yang benar dalam membangun relasinya dengan Tuhan, dan hal itu tentu menjadi patron bagi seluruh warga kerajaannya untuk diikuti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ancaman dan krisis tentu dapat terjadi pada siapapun, termasuk dalam kehidupan keluarga dan setiap pribadi. Setiap orang juga pada dasarnya memiliki kebebasan dalam pilihannya untuk mencari perlindungan yang dianggapnya dapat diandalkan. Namun, orang percaya akan meyakini bahwa perlindungan dari Tuhan adalah satu-satunya perlindungan yang benar dan lebih berkuasa. Pandangan seperti ini juga yang diungkapkan oleh pemazmur yang berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Dalam Mazmur 118 ayat 8-9. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita memahami relasi kita dengan Tuhan di tengah-tengah berbagai pengalaman hidup yang kita jalani? Dunia modern dalam perkembangannya yang begitu pesat saat ini ternyata tidak hanya menghadirkan kemudahan bagi kita untuk menjalani hidup, tetapi juga pada sisi lain sekaligus menjadi tantangan, kesulitan, dan krisis. Kemajuan yang diikuti oleh akselerasi perubahan nilai-nilai dan lifestyle manusia berpotensi menjadi ancaman atas kehidupan. Dan dari diri kita sendiri, kita tidak memiliki kekuatan untuk dapat bertahan atau mengimbangi kekuatan arus besar perubahan itu selain ketika kita kembali kepada Tuhan dan mengandalkan pertolongannya. Oleh karenanya hari ini, bahkan ketika kita diberi nafas hidup menjalani seluruh aktivitas dan peran kita, tidak ada jaminan yang dapat kita andalkan menopang kita selain penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oleh karenanya, doa Hizkia ini adalah doa kita juga. Keyakinannya adalah keyakinan kita juga, dan kita memiliki Allah yang sama, yang sanggup menolong kita. Pemazmur berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Dan Yesus sendiri pun bahkan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh meneguhkan kami saat ini untuk terus bersandar pada pertolongan dan kekuatan Tuhan. Manakala kami dihadapkan dengan berbagai tantangan pergumulan dalam kehidupan ini, kami ingin terus mengandalkan kuasa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu, kami semua ya Tuhan, yang akan mengawali seluruh aktivitas dan tanggung jawab kami, agar kami sepenuhnya bersandar pada tuntunan, pertolongan, dan kekuatan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan pertolongan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya, menyertai memberkati kita hari ini sampai sepanjang masa. Amin.
Saudara terkasih, 17 Agustus sudah semakin dekat dan itu adalah perayaan kemerdekaan kita, dan kita sebagai gereja, sebagai bagian integral bangsa ini turut merayakannya dalam sukacita. Oleh karenanya kita mengajak saudara untuk ambil bagian dalam perayaan ini lewat beberapa rangkaian acara seperti Family Fun Wall, upacara dan ibadah syukur HUT RI ke-81, ada juga Fun Games, ada door prize di dalamnya. Mari semarakan 17 Agustus ini dengan sukacita. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!